Kemudian sebentar dimulai nanti dia akan menonton. ya. Selamat pagi Yahobu pada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Selamat datang, dan kami dari Kabar Nias bekerjasama dengan Museum Pusaka Nias mengadakan talk show yang mendatangkan narasumber Pastor Johannes Hammerle sebagai Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-26 Museum Pusaka Nias. Kita bersyukur Museum Pusaka Nias dan satu-satunya museum yang ada di Pulau Nias sudah berumur 26 tahun, luar biasa. Hari ini kita akan mencoba membedah sebuah buku baru yang disusun oleh Pastor Johannes yang merupakan tesis dari seorang peneliti dari Jerman bernama Henrike Claassen, dan judul dari penelitiannya adalah pandangan orang Nias, khususnya orang tua, terkait penyakit dan kematian. Jadi kita tahu bahwa orang Nias itu memiliki tradisi-tradisi tentang kematian, ya. Kalau dulu saya waktu kecil, ketika nenek saya meninggal, maka saya ingat beberapa hari ada istilahnya membuang barang-barang daripada almarhum, karena kita percaya bahwa almarhum akan kembali ke rumah setelah beberapa hari meninggal. Nah, kita akan mencoba membahas buku ini dengan Pak Johannes Hammerle. Langsung saja kita undang Pak Johannes Hammerle di ruang ini. Halo Pastor. Ya, masih di mute sebentar. Oke. Halo Pastor. Ya. Sehat Pastor? Sehat ya, terima kasih. Hari ini cerah dan sangat membantu, tidak kena flu hari ini. Amin, amin. Ya. Suasana Jakarta juga cukup terang Pastor hari ini setelah itu hujan. Pertama kalinya hari ini ya. Ya. Dan cuaca memang agak kurang mendukung ya hari-hari ini. Ya. Nah, teman-teman yang lagi menonton acara ini, kami persilakan untuk nanti bergabung dengan kami dalam mungkin bertanya kepada Pastor tentang buku ini. Anda bisa menulis di ruang komentar, dan Anda juga bisa join ya di StreamYard. Kami lihat ada beberapa orang yang sudah join, dan Anda bisa menyampaikan langsung pertanyaan Anda atau pendapat Anda kepada Pastor Johannes. Dan juga kami beritahukan sebagai dukungan kepada Museum Pusaka Nias yang berulang tahun hari ini, silakan like atau mensubscribe channel YouTube Museum Pusaka Nias, karena dengan begitu kita sudah mendukung kegiatan dan layanan Museum Pusaka Nias. Jadi jangan tunggu lagi, jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda lagi. Silakan di subscribe channel YouTube dari Museum Pusaka Nias. Nah, sekali lagi kami ingatkan, ada link yang sudah kami tautkan di pesan. Dilihat, Anda bisa join langsung di link itu, dan Anda bisa berbincang-bincang dengan kami. Namun nanti kalau misalnya sudah melebihi 10 orang, kami akan coba minta Anda bergantian dengan orang lain setelah memberikan pendapatnya. Nah,
itu tadi prolog, sekedar prolog untuk membuka acara ini, dan sekarang kita berbincang-bincang dengan narasumber istimewa kita, Pastor Yohanes, yang merupakan pendiri Museum Pusaka Nias dan sekarang menjadi ketua Yayasan Pusaka Nias. Nah, Pastor, kalau boleh tahu, sebelum kita masuk dalam pokok acara kita, yaitu membedah buku si Henrike Claassen ini, maka mungkin ada yang Pastor ingin sampaikan. Silakan, Pastor. Ya, pertama, untuk semua yang ikut dalam channel ini, saya dan kami dari museum mengucapkan selamat bertemu, selamat bergabung dalam pemikiran dan segala usaha untuk mendukung budaya Nias, dan dalam hal ini disampaikan lagi ke besok 10 November, hari ulang tahun, Bapak Bupati La Rosa meletakkan batu pertama untuk pembangunan induk pameran museum. Pada itu 26 tahun yang lalu. Karena itu tiap tahun kita merayakan hari ulang tahun museum. Ya, dan jadi bagi kita semua, saya ucapkan atas nama museum selamat ketemu, ya ahobu. Dan dan satu permintaan, otak ini sudah tua, kadang-kadang saya cari nama yang saya tahu kemarin, hilang itu. Mungkin 1 minggu lagi baru muncul. Jadi itu juga sesuatu tentang hari tua, ya, kendala. Jadi karena itu, untuk pertanyaan itu disadari saya bukan kamus, ya. Tapi sejauh saya ingat itu, saya dengan senang hati menjawab, ya. Dan ya, Pastor. Okay. Nah, kami juga sampaikan, kalau Anda ingin turut bersuka cita dalam ulang tahun ke-26 Museum Pusaka Nias, mungkin Anda ingin mengirimkan ucapan selamat dengan karangan bunga, dengan sangat hormat kami minta supaya mohon kiranya karangan bunga ditransfer atau dikonversi menjadi uang yang lebih bermanfaat bagi Museum Pusaka Nias. Rekening sudah ada di layar Anda, bisa Anda sampaikan berapapun donasi Anda. Begitu ya, Pastor? Ya, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih, karena satu kegembiraan untuk banyak anak di Nias ialah Minitso, dan Minitso menelan 17 juta untuk makanan setiap bulan. Jadi tadi pagi ada juga masuk TK, anak-anak riang gembira kalau melihat binatang-binatang, ya. Dan untuk itu jadi senantiasa kita korbankan makanan 17 juta setiap bulan. Terima kasih, ya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, Museum Pusaka Nias harus mengeluarkan dana sebesar 17 juta per bulan, ya, Pastor, ya, dalam rangka hanya untuk makanan binatang di Taman Binatang Mini, ya, yang ada di Museum Pusaka Nias. Ada tambahan binatang sekarang, Pastor, yang baru? Baru kemarin hari Minggu ada yang menghadiahkan sama kita 29 ekor burung kenari dan 2 burung nurit. Itu hari Minggu dihadiahkan dari Ibu Yeni Susilo. Luar biasa. Terima kasih buat Ibu Yeni Susilo. Dan oke, Pastor, kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa di seluruh Nias itu berbeda-beda cara merespon tentang penyakit dan tentang kematian. Nah, menurut Pastor sendiri, di luar dari buku yang ditulis oleh Ibu Henrike Claassen ini, apakah Pastor punya penelitian nggak bagaimana secara umum orang Nias melihat kematian sebelum kekristenan datang?
Untuk itu pernah diterbitkan oleh kita satu buku Lavaindona. Dan itu di dalam ada 4 hoho yang dulu dinyanyikan selalu kalau orang meninggal. Sama di seluruh Pulau Nias. Intinya sama, versi berbeda sedikit. Jadi itu di utara, di selatan, di mana-mana dinyanyikan hoho itu. Dan itu mengandung keinginan, umpamanya dalam bahasa dari Teluk Dalam, orang mencari hidup supaya tetap hidup. Katanya, Gumaga hu ono papetua, gumaga hu ono papeto, asala lena lalava amate, asala lena aishula noso. Jadi dicari sesuatu kemana saya bisa pergi, asal jiwa saya tidak mati hilang, asal saya bisa hidup. Itu umum di seluruh Nias, dan dalam hal itu di seluruh Nias sama itu tantangan untuk tentang kematian itu. Dan itu bisa dikatakan satu religi manusia cari hidup. Maunya hidup kekal. Itu umum ada sudah sebelum masuk agama. Oke, artinya orangnya sudah percaya bahwa hidup itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, boto, dan jiwa, dan noso, dan kemudian lagi bayang-bayang, apa lume-lume, ya. Lume-lume. Tapi untuk 4 hoho yang ditulis dalam buku ini, kalau mereka nyanyikan hoho itu, ya asal kalau mau hidup, ya pergi ke bulan. Di bulan itu katanya, di situ dia sekarang, ya. Dan penutup katanya, adakah engkau percaya itu? Oh, tidak, itu hanya dongeng. Dan itu dongeng diceritakan untuk menghibur orang dalam duka. Tetapi bayangkan, waktu sudah masuk kabar gembira, hidup saya adalah Kristus dan kematian saya adalah haregu famat. Waktu itu semua famat, ya. Waktu itu sudah tersebar kabar gembira. Hoho yang lama otomatis ditinggalkan, tidak laku itu lagi. Itu hanya itu dongeng, ya. Karena itu tidak ditemukan lagi hoho yang lama itu. Ditinggalkan karena sudah masuk kabar gembira tentang hidup kekal, dan di situ ditemukan apa yang sudah kian dicari, hidup kekal, hidup terus, ya. Jadi ya artinya hoho yang tadi sebuah. Nah, pertanyaannya, hoho itu dimaksudkan untuk apa, Pastor? Hoho dinyanyikan. Ada yang 150 ayat, ada yang 70 ayat yang paling pendek. Dari 4 itu, hoho maksudnya menghibur orang yang berduka cita. Ya, semua yang berkumpul di situ, menghibur mereka. Diceritakan bagaimana dulu si Lavaindona, dia menemukan, waktu memburu dia menemukan nasa, moyo atau bangkai, dan dia kemudian melihat afenu kule-kule, afenu teteho. Dan dia begitu terkejut. Berarti manusia berhadapan kematian sangat terkejut. Dan dia cari bagaimana jalan supaya di mana ada desa, di mana tidak ada kematian. Bagaimana bisa hidup terus. Kembali dia ke rumah, kasih tahu sama istrinya. Kata istri, wah, mengapa itu kamu pusing? Itu biasa. Kematian biasa, tapi dia terus-menerus mencari, berarti dia seperti filsuf, tidak mau tenang saja menerima itu, dia tetap mencari bagaimana jalan untuk bisa hidup, ya. Dan itu kemudian, ya, katakanlah dalam kabar gembira ditemukan itu, ya. Oke, nah. Jadi artinya setelah kabar baik datang atau kekristenan masuk ke Nias, beberapa tradisi tadi mulai hilang, Pastor.
hilang dan dianggap tidak berarti lagi ya. Tidak berarti lagi. Itu hanya dongeng katanya. Apakah kamu percaya bahwa dia sungguh pergi ke bulan? Tidak. Dan dia buat tali dari bulan. Dia buat tali mau ikat kepada pusat dunia. Mau kembalikan itu supaya semua kematian hilang. Itu satu keinginan dulu supaya kematian atau penyakit itu semua hilang. Jadi itu keinginan, dan itu umpamanya Paus Emeritus dari Roma, dia mengatakan itu satu agama, itu sungguh religi ya, mencari kehidupan ya, yang ada di seluruh dunia, di semua agama orang mencari itu. Ada itu di Paus menyebut keinginan yang misterius itu di dalam hati manusia satu aspek yang sangat menarik. Jadi sama kita di Pulau Nias di Hoho, satu aspek yang sangat menarik. Sangat berarti juga kalau katekismus kemudian mulai, kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi itu untuk semua manusia dunia. Kerinduan itu sudah terukir di dalam hati manusia. Dan dalam Hoho kita menemukan itu juga. Tapi Hoho sudah hilang, maka kita sudah kumpulkan itu dalam buku Lavaindena. Allah tidak henti-hentinya menarik manusia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Itu kata Paus, di seluruh dunia manusia terus-menerus mencari itu, dan hanya di dalam Allah itu dia menemukan itu. Itu juga bagi kita di Nias, semua Hoho manusia menemukan itu kemudian dalam kapal gembira. Baik, Pastor. Oke, terima kasih penjelasannya, Pastor. Dan kita sekarang mencoba masuk pada pembedahan buku dari Henrike Claassen, Pastor. Nah, bisa dijelaskan sedikit, Pastor, bagaimana Anda bisa proses bagaimana menerjemahkan tesis dari Ibu Henrike Claassen ini? Ya, Henrike Claassen, kami ketemu dulu waktu dia datang ke Nias tahun 87. 6 bulan dia tinggal di Pulau Nias, pangkalan waktu itu Susteran Katolik Idane Gabo. Dan di situ dia buat penelitian lapangan. Tentu terbatas sedikit lapangan pada tahun 87, belum begitu terbuka semua jalan ya untuk pergi ke semua tempat. Jadi banyak tempat umpamanya dekat di Danegabo. Dan dia juga menanyakan sama kami umpamanya apa arti itu, umpamanya dia tanya waktu itu sefu. Apa itu sefu? Saya tidak tahu. Kemudian mencari kata itu. Di mana itu sefu? Sefu berarti dipakai oleh Salawa dulu, bangsawan. Kalau dia cerdik ya, dan dia harap juga anaknya begitu, turun-temurun mereka cerdas, cerdik, tajam pikiran, disebut sefu. Seperti pedang diasah, sefu. Jadi itu satu kata yang saya belajar karena Henrike Claassen buat studi di sini. Dan kemudian dia sebut juga saya dan pastor lain disebut dalam bukunya, dan tidak ketemu lagi sampai terbit buku itu, dan dia kirim buku itu sama kita, ditulis di dalam für Pater Johannes mit vielem Dank, Berlin, September 92, Henrike Claassen. Jadi 6 bulan dia di Nias, dan dia terbitkan satu buku
satu disertasi, dan saya hanya menerjemahkan sebagian kecil dari seluruh buku ini. Itu terutama yang akhir tentang bab keempat itu kematian dan wafat dan persiapan untuk kematian. Hanya satu bab saya menerjemahkan itu dulu, dan sedang berjalan usaha untuk menerima izin menerjemahkan buku lengkap. Masih sedang jalan dengan suami dari Henrike Claassen dan putrinya, supaya kita diberi izin untuk menerjemahkan seluruh buku, baru bisa kita menerbitkan buku itu nanti. Oke, Pastor. Ya. Di layar ada bocoran sedikit tentang intisari dari buku ini. Diawali dari pengantar, kemudian bagian keduanya ada metode, kemudian hasil penemuan. Dan ini tadi hanya satu bab ya, Pastor, yang Pastor itu ya terjemahkan ya? Hanya satu bab, itu 3 Romawi 3, di situ umur tua dan penyakit, dan kemudian 3 Romawi 3 butir 4, kematian, wafat dan kematian. Hanya itu diterjemahkan dulu, dan dalam kecil ya. Jadi tujuan supaya lengkap nanti dapat diterjemahkan buku ini. Baik, boleh dilihat, diperlihatkan covernya, Pastor? Oke, di kurang jauh ya. Artinya teman-teman kalau ingin memiliki buku ini, ya silakan coba menghubungi Museum Pusaka Nias. Ya, bisa dilihat nanti di website mereka ada, dan di layar ada alamatnya kalau bapak-bapak ingin mencoba memiliki buku ini. Dan buku ini diterbitkan kapan, Pastor? Kalau sudah dapat izin dari Papenburg dan sudah diterjemahkan, baru kemudian bisa diterbitkan ya. Dan itu butuh waktu sedikit karena di samping urusan lain di museum ya, butuh waktu. Oke. Nah, Pastor, sekarang bagaimana menurut Pastor hasil penelitian dari si Claassen ini atau si Henrike ini tentang bagaimana pandangan orang Nias? Nah, pertanyaan saya dari judulnya aja, dia mengkhususkan diri khusus untuk orang tua ya, Pastor? Ya. Berarti maksudnya orang tua, parents ya, bukan orang yang sudah tua ya? Yang sudah tua, orang yang sudah tua. Oke, orang yang sudah tua. Jadi yang menarik itu dalam buku yang kami sudah cetak, itu dia menggarap semua informasi dari orang yang dulu sudah meneliti itu sedikit di Pulau Nias. Dr. Kleiweg de Swan, dia tulis satu buku dulu, Die Heilkunde der Nias, cara menyembuhkan orang Nias, dan di belakang dia tulis juga tentang kematian. Jadi Kleiweg de Swan, kemudian Hedenius. Kata Hedenius, pengaruh-pengaruh dari luar telah mewarnai pandangan orang Nias terhadap kematian. Itu Hedenius tulis itu 1929, sudah hampir 100 tahun yang lalu. Pada waktu itu katanya pengaruh dari luar sudah mewarnai pandangan orang Nias tentang kematian. Lagi dia mengatakan bahwa orang pribumi tentang hal-hal ini jarang mempunyai gambaran yang jelas, dan bila ditanya, mereka hanya menjawab apa yang sedang melintang di pikiran mereka. Jadi katanya sulit mendapat keterangan yang jelas.
Kemudian ditemukan dalam semua pertanyaan itu faktor-faktor hakiki tentang pandangan-pandangan orang Nias, itu umpamanya dari Kleiweg des Wan dan dari Sunderman. Sunderman misionaris sudah menulis itu pada tahun 1887. Jadi di situ ya kita dapat lihat itu diuraikan itu poto, itu tubuh. Kemudian noso, jiwa, sebagai prinsip yang menjiwai atau menghidupkan tubuh. Berikut töte, jantung sebagai pusat bagi hidup jiwa. Lagi noso töte tadi, kemudian noso töte, jiwa dari jantung. Itu yang sesudah kematian berubah menjadi laba-laba kecil atau dulu disebut möke-möke. Umpamanya sebelah dari Gunung Sidoli, misionaris Let masih menulis itu tentang itu, melihat orang duduk di kuburan dan sesudah dikubur orang dan menunggu dan Ibötzi von Dahi dan Barniani, Hoho, dan menunggu sampai melihat satu binatang kecil itu yang disebut löwe-löwe. Löwe-löwe apa köve-köve, Pastor? Köve-köve. Tengah, maaf. Möke-möke. Möke-möke. Möke-möke disebut. Dan katanya laba-laba kecil. Kalau ditemukan itu, diambilnya dan dimasukkan dalam bambu yang sudah disiapkan, bambu kecil, dan langsung tutup. Kemudian bambu itu diikat pada adu di rumah, pada patung, dan dianggap dengan itu roh dari dia yang meninggal, Eheha, sudah masuk di dalam patung dan hadir bersama mereka di dalam rumah itu. Jadi itu Eheha. Dan akhirnya lagi disebut Pehu si mate. Pehu si mate, ya. Itu paling ditakuti. Tentang poto, katanya itu sosok yang kita lihat. Dalam kematian, poto itu tubuh berubah menjadi air, udara, atau tulang. 3 hal itu. Air, udara, dan tulang. Itu poto. Ya. Dan Tadi, poto itu. Maaf, Pastor. Poto, Saya sedikit ya. ini, Pastor. Potong sebentar, Pastor. Nah, tadi ada yang menarik, Pastor. Bahwa ada kepercayaan, aku juga baru tahu ini, möke-möke. Ya. Ada binatang, tadi kalau saya baca itu, binatang yang mungkin teman-teman yang ada di sini juga yang mendengarkan bisa nanti beri masukan ya. Siapa tahu saya salah. Möke-möke itu berupa binatang yang ketika disentuh, maka dia bisa melenting ya, Pastor? Itu juga ya. Tapi beda-beda menurut daerah pendapat tentang möke-möke ya. Kalau di tempat kami namanya fetu-fetu. Ya, Fetu-fetu. Karena bunyinya itu, bunyi. Dan karena melompat kalau disentuh, seperti dilihat ada hidup di dalamnya, dan itu diambil dibawa ke rumah. Jadi itu dianggap noso sudah masuk, Eheha sudah masuk ke dalam möke-möke. Sudah, ya. Ini saya baru tahu, ini pelajaran baru, Pastor. Ya. Mungkin teman-teman yang sudah bergabung, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau sekedar masukan, bisa memberikan kode kepada kami biar kami masukkan ke layar. Siapa? Pavon? Apakah Pavon mau? Pavon? Oh, Pavon sudah nggak ada. Di sini ada Pak Metodius ya, Pak Metodius. Kita coba apakah ada pertanyaan atau masukan atau mau menyampaikan sesuatu tentang kematian ini. Silakan Pak Metodius, Yahobu. Ya, saya hanya kebetulan baru masuk ini dan saya mendengar saja dulu. Baik Pak Metodius. Oke, terima kasih Pak Metodius. Ya, karena kesulitan internet di sini. Baik. Pak Metodius ada di mana? Ada di Laverna Gunung Sidoli.
Oke. Silakan menikmati ya Pak Methodius. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang gini Pastor, tadi kita udah tahu meke-meke artinya orang rumah atau keluarga yang meninggal menganggap bahwa meke-meke itu adalah tempat masuknya roh atau eheha dari yang meninggal. Ya. Nah, setelah itu diapain, Pastor? Itu disimpan sampai kapan? Tetap di rumah itu, tapi kalau umpamanya bambu itu retak, dianggap sudah keluar, sudah hilang, harus diperbaharui nanti ya. Dan kemudian ada juga berita, rumah itu katanya seorang misionaris menulis itu dulu, penuh kita sangka rumah itu mau ambruk, begitu banyak patung di dalam. Jadi ada juga pendapat kalau sudah 3-4 generasi lewat, yang dulu-dulu tidak begitu penting lagi ya. Hanya yang baru, orang tua saya atau kakek dan nenek saya, itu masih paling penting. Tapi yang lebih lama dulu tidak begitu dihiraukan lagi. Oke. Nah, artinya dan itu sudah tidak lagi ya dilakukan, Pastor ya? Ya. Sudah tidak lagi ya. Itu umpamanya. Tadi botol seperti itu ya, botol berubah menjadi air, udara dan tulang. Ya. Sekarang kita beralih pada setelah itu tede. Orang dianggap di tulisan buku ini bagian dari tubuh manusia tede adalah paling penting ya, Pastor. Bagaimana, Pastor? Ya, noso. Tubuh itu tidak hidup kalau tidak ada noso. Iya. Jadi harus ada jiwa, noso. Dan menurut Kleiweg Deswan, dia sebut itu zat hidup. Dan noso itu bagaimana itu terjadi? Kata Kleiweg itu diceritakan oleh nenek moyang dulu, ada Baliu. Siapa itu Baliu? Itu putra dari Lovelangi. Putra dari Dewa Lovelangi, Baliu. Dan Baliu memberi noso kepada manusia. Manusia sendiri minta berapa banyak dia mau punya jiwa noso itu. Dan betapa banyak dia minta, begitu banyak diberikan kepadanya. Kalau dia umpamanya meninggal dalam umur muda, ya dibilang ya sudah, hanya begitu banyak dia minta, itu sudah habis sekarang. Jadi dilihat satu pandangan itu bahwa manusia punya begitu banyak noso saat hidup itu, seperti dia minta waktu dari dalam rahim ibu dia sudah minta itu dari Baliu, berapa banyak dia minta begitu banyak diberikan kepada dia noso saat hidup. Karena itu kemudian dikatakan kalau dia meninggal, no irugi fangadenia, sudah hanya sampai itu yang dia minta, no irugi fangadenia. Itu sekarang habis. Jadi itu sudah akhir dari kehidupan ya? Ya, dan katanya itu kemudian karena itu diminta dari Baliu, kembali kepada Baliu juga atau kembali menjadi angin. Berarti noso jiwa kembali itu angin kembali. Kembali menyatu dengan angin. Seperti bisa juga ya meluas itu di semesta alam kembali dengan angin. Müller yang juga dulu di Nias, dia menerangkan noso tidak punya eksistensi selanjutnya, dia menghilang, menyatu dalam jiwa alam semesta tanpa memiliki eksistensi sendiri. Itu Müller yang dulu juga buat penelitian di Nias. Jadi noso menghilang di dalam udara, di dalam angin. Dan itu menjadi penting untuk tubuh
supaya tubuh bisa hidup itu noso. Ya. Nah, ini Pastor, ada yang menarik ini Pastor. Kalau boleh kita bahas, ini soal dalam buku ini juga dijelaskan soal EHH, Pastor. Nah, Ya, EHH itu juga diterjemahkan sebagai hanu atau hanu-hanu ya, kalau Hanu-hanu, kebanyakan ya. orang bilang. Nah, di sini ditulis hanya laki-laki terhormat yang dapat mempunyai EHH, tetapi kaum wanita tidak. Nah, ini bagaimana penjelasannya, Pastor? Ini menarik ini. Saya juga baru tahu ini. Hanya dikatakan dulu seperti bangsawan yang punya itu. Mosefu, dia punya EHH. Dan itu membuat dia tidak meninggal seperti yang lain. Dia masuk kemudian ke Teteholi Anaa. Oke, aha. Ya. Karena dia punya itu ya. Dan umpamanya anak pertama dari bangsawan itu, kalau bangsawan meninggal, anak pertama laki-laki, dia berusaha supaya menerima hanu terakhir dari ayahnya, EHH itu Ya. masuk sama dia. Maka dia terlungkup di atas ayahnya dan mulut ke mulut menerima EHH itu dari ayahnya yang sedang meninggal. Dan kemudian dia dianggap dia punya EHH, dia sekarang sudah melanjutkan tradisi ayahnya. Dan ayah itu masuk ke dalam Teteholi Anaa. Dia punya hidup terus. Itu hanya untuk bangsawan. Sedangkan yang lain, orang rakyat jelata bisa menjadi kule-kule atau kupu-kupu. Iya. Ini menarik ini. Jadi artinya kalau orang tua meninggal, maka orang yang tertua, anak sulung bisa mengambil EHH itu dari ayahnya ya Pak ya, Pastor. Ya. Dan ini sama sekali sudah tidak ada lagi Pastor ya sekarang ya. Saya tidak tahu sejauh mana itu hilang lenyap atau masih ada, tapi pasti anak-anak dari seorang yang meninggal berusaha untuk dekat dengan dia yang meninggal. Baik. Atau memangku dia ya. Itu satu kehormatan, dia memangku dia. Sejauh mana dia masih mencium atau menerima lagi hanu itu saya tidak tahu itu ya. Iya. Ya. Ini hal-hal baru yang juga baru saya dengar, dan barangkali ada para pendengar kita yang tahu tentang informasi ini bisa berbagi dengan kita di sini. Kami setiap saat kami memberikan kesempatan, dan Anda bisa menuliskan ya, atau memberikan lambaian tangan. Saya bisa melihat Anda yang sudah bergabung dengan kami. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, lambaikan tangan. Lambaikan tangan biar saya bisa masukkan ke itu. Nah, sepertinya ada yang ingin dan agak malu-malu mengangkat tangannya ya. Aku lihat-lihat ini. Nah, ini saya sambut dulu Pastor ya. Izin Pastor untuk memberikan waktu kepada Pak Direktur Yayasan Pusaka Nias. Selamat pagi. Selamat pagi Yao, Bung Apollo dan Pastor. Yao Bu. Nah, saya walaupun dekat dengan Pastor di sini, ya tidak semua dengar apa yang dia tahu. Karena juga dari Bung Apollo, karena ternyata saya tanya-tanya tentang meke-meke itu. Meke-meke. Dan saya pernah tanya misalnya sama Pak Amameni Harefa yang di Gunung Stoli ini, katakanlah mereka senior soal budaya Nias. Juga sama Bapak Yas Harefa ya, kalau sudah saya pernah tanya sama Pak Nehemia. Bagaimana sih sebenarnya meke-meke itu? Karena saya penasaran, itu dulu diambil, lalu dimasukkan di ruang bambu, lalu diikatkan pada patung. Lalu patung itu diletakkan di tempat yang sangat terhormat di rumah. Karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh orang tua misalnya ya, itu. Nah, saya tanya bagaimana bentuk meke-meke itu, mereka tidak ada yang bisa menjelaskan. Tapi ada tadi yang baru ini, ilmu baru dari Bung Apollo, katanya fetu-fetu. Ya.
Nah, apakah veto-veto itu Kasih. sama dengan undur-undur Veto-veto. atau bagaimana? Tidak, Karena tidak. saya punya ini calon buku saya belum disetujui pastor untuk diterbitkan. Kurang ke atas, kurang ke atas. Ya, Nah, tunjukin. saya di sini misalnya kan saya di apa ini. Jadi ada patung dulu, di patung ini kemudian meke-meke itu di ruas bambu itu diikatkan ya. Ya. Ya, kemudian patung yang satu itu diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi saya penasaran apakah ada yang tahu persis meke-meke itu. Katanya belum tahu persis Bapak Mami ini juga. Tapi mereka dengar begitu. Mereka hanya mengatakan sejenis serangga. Di sini di calon buku saya ini saya tulis sejenis serangga karena itu yang saya dapatkan. Nah, sekarang itu saya dapat ilmu baru tentang veto-veto. Apakah veto-veto itu sama dengan undur-undur atau bagaimana modelnya ya? Oke, jadi gini, kalau pengalaman saya waktu kecil itu sebuah permainan asik sih sebenarnya buat kami anak-anak di kampung kami di daerah Hiligara, Kecamatan Gunung Stoli Selatan sekarang. Jadi itu binatang itu kalau disentuh memang dia melenting. Jadi dia berbuku kepala sama badan. Jadi ketika badannya kita pegang, maka kepalanya membentur-bentur ke meja misalnya. Itu bunyinya itu lucu gitu loh. Nah, makanya dia disebut veto-veto. Nah, tetapi ketika dia disentuh, maka dia melenting jauh. Dia bersayap bersayap keras seperti lakotai. Pernah dengar lakotai enggak? Belum yang ada juga. Binatang lakotai itu yang binatang yang ada di pekarangan yang bersungut, dia bersungut juga dan dia banyak sekali di pekarangan kalau panas. Nah, itu di tempat kami itu lakotai. Nah, lakotai dan itu mirip-mirip tapi si veto-veto ini kalau benar namanya ya ini namanya lebih veto-veto. Kalau begitu saya cari di Hiligara kalau begitu. Ya, semoga bisa dan kita kasih kesempatan kepada semua orang yang mendengar kita. Siapa tahu ada yang lebih tahu meke-meke itu seperti apa. Saya hanya menduga karena saya tadi baca buku pastor ini, dia bilang bahwa kalau disentuh melenting. Nah, aku kepikiran Pak Dir gitu. Nah, itu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Dir? Itu saja karena saya penasaran soal meke-meke dan saya memang selama ini cari tahu karena itu berkaitan dengan roh leluhur yang menurut saya itu dalam kepercayaan orangnya begitu kuat. Dan karena itu saya mau tahu persis sebenarnya binatangnya bagaimana. Jadi kalau tadi veto-veto mungkin saya harus datang ke Hiligara untuk apa itu ya? Silakan. Veto-veto itu bagaimana binatangnya ya? Ya. Saya hanya duga apakah seperti undur-undur, tapi undur-undur di bawah rumah sebenarnya, di bawah kolong undur-undur rumah yang itu ada di pasir-pasir kan? Pasir-pasir, tapi bukan undur-undur kan? Bukan. Aku tahu persis kalau undur-undur tahu. Tapi kalau veto-veto itu dia keras, berkulit keras. Jadi dia bisa bunyi tuh kalau kita pegang ekornya untuk melepaskan diri, dia akan itu. Jadi ada dua. Ada dua. Jadi dia melenting atau dia melepaskan diri dengan membentur-benturkan kepalanya. Iya. Ya penasaran juga. Siapa tahu ada yang lain yang melihat ini ini. Kita persilakan ya. Jadi teman-teman, udah cukup Pak Dir? Cukup dulu. Oke, coba kita ini ya cari tempat lain. Siapa tahu ada yang memberikan pendapat. Di sini ada beberapa orang, ada Pak Etis Nehe mungkin karena kita habis ini akan membahas soal beku zimate. Ini menarik ini soal beku ini. Karena ternyata orang Nias memang sangat percaya sama beku ini. Dan mungkin ada beberapa ya nama-nama beku terkenal di Nias ya. Oke, Pastor. Boleh lagi? Oke, silakan Pastor. Mungkin boleh lagi tambahkan sesuatu. Orang Nias sangat memperhatikan tanda-tanda alam. Misalnya persin. Siapa persin? Dia bangsawan. Boleh. Orang lain, celaka. Jangan saya berangkat hari ini. Tetangga saya persin, saya tidak berangkat. Ya. Jadi tanda-tanda itu diperhatikan atau
Ulu Gabo, Holi, desa Holi, Ulu Gabo, kalau ada yang bangsawan itu atau ke Sarawak, sudah siap diletakkan di atas sarambia di rumah. Sarambia itu tempat seperti tempat kursi malas, bukan peti mayat. Dia kemudian tidak boleh dikuburkan kalau tidak dilihat tundeli pada sarambia itu. Jadi menunggu, bukan mencari, ambil, melainkan menunggu sampai muncul tundeli. Itu yang bercahaya waktu malam. Baru kalau melihat itu, baru boleh dikubur mayat itu dengan sarambia. Ya. Itu jadi bukan mereka sama mereka, melainkan ada tanda lain. Ya. Di daerah lain beda lagi ya? Beda ya. Jadi tanda-tanda zaman sangat juga diperhatikan ya. Kayak di Jawa ini kalau kejatuhan cicak, mereka tanda kurang beruntung ya, Pastor. Tapi sama kita beruntung, kita bicara sedang bunyi cicak, bagus. Dia membenarkan. Kalau bunyi, ya. Kalau kejatuhan gimana, Pastor? Kalau kejatuhan cicak, tiba-tiba kena di kepala, jatuh dia. Belum tengok bagaimana. Ya, ini mah agak lucu-lucu ya, unik, dan ya ini sebuah pengalaman atau pengetahuan baru ya buat kita semua. Dari yang sudah hadir ini mungkin ada Pak Bedahi, mungkin ingin memberikan tanggapan atau masukan atau mengerti tentang meke-meke itu seperti apa. Oke, saya sambut Pak Bedahi. Silakan Pak. Ya, yo. Bu, bisa dibuka videonya Pak? Atau? Bukan. Kebetulan saya dari Jakarta ini. Silakan Pak. Bu Pastor. Bu. Ya. Saya dengar aja dari tadi, memang saya terus terang menarik sebenarnya dengan banyaknya kosakata yang mungkin anak-anak sekarang belum banyak tahu ya. Nah ini saya. Jadi Pak Jenderal, Pak Jenderal. Pastor. Silakan Pak. Ya kebetulan saya sangat tertarik dengan banyaknya kata-kata atau kosakata yang mungkin anak-anak sekarang belum paham betul ya. Nah, oleh sebab itu mungkin saya tidak bertanya, tapi hanya memberikan saran saja kepada teman-teman, kepada pastor terutama, supaya ini ditulis semua dan dibudayakan. Saya coba sampaikan ke beberapa kepala daerah supaya ini diberi pelajaran kepada anak-anak kita di sekolah gitu loh. Ya, bahkan di Pulau Jawa sendiri itu kalau mereka masih belajar budaya Jawa di sekolah gitu loh. Bukan mata pelajaran inti, tapi mata pelajaran semacam tambahan, tapi itu tidak perlu harus dilupakan. Karena kalau enggak seperti kata-kata meke-meke dan lain-lain itu, ini kan asing bagi anak-anak sekarang. Nah, jadi saran saya aja kepada teman-teman bisa dikomunikasikan juga kepada kepala daerah setempat supaya ini diberi pelajaran ke anak-anak kita di sekolah. Ya. Sehingga memperkaya. Saya potong sedikit Pak Jenderal. Jadi untuk mewujudkan ini barangkali bukunya ini harus dibeli kali Pak. Dibeli oleh pemerintah untuk supaya ini juga bisa dibaca kan, karena kalau nggak dibeli bagaimana bisa baca gitu kan Pak. Tapi maksud saya mungkin dikoordinasikan ke teman-teman kepala dinas pendidikan supaya ini dibuat semacam modul untuk pembelajaran di sekolah-sekolah di kampung kita gitu loh, di muatan lokal ya. Ya, khususnya di Pulau Nias. Jadi saya melihatnya kan ini kan sangat hampir punah ya. Tapi dengan adanya hal-hal seperti ini dan masih ya kita doakan supaya Pastor Yohanes bisa semakin sehat. Jadi kita bisa minta banyak masukan dari beliau. Betul. Maupun dari orang-orang tua kita di kampung dan dibuat modulnya maksud saya. Mungkin apakah modulnya itu teman-teman ini yang membuat atau pastor, nanti itu akan kita sebarkan ke seluruh sekolah. Nanti akan saya bantu untuk komunikasi kepada ini luar biasa. Itu yang saya tunggu tadi pernyataan itu. Ya Pak Dahi.
Silakan Pak. Terima kasih Pak Tahir. Dan kalian dengar itu, saya ingat kita sudah buat itu dulu di Nias tahun 1923. Oh ya? Adolf Pieper, misionaris, menerbitkan Realien Book. Itu buku sekolah. Waktu itu masih dipakai bahasa Nias di sekolah. Bukan bahasa Indonesia, tahun 1923. Dan di dalam Realien Book ada pelbagai pelajaran atau pengetahuan umum tentang Nias. Dan di dalam ada umpamanya Hoho Lavandöna yang menemukan Gamatela Sumbila dan begitu 167 ayat. Itu masuk buku sekolah dulu tahun 1923. Jadi sesudah itu kosong-kosong ya. Jadi bagus usul dari Pak Tahir supaya kita usahakan lagi, dan dalam hal ini kami sudah minta izin dari istri dari H.S. Sebua almarhum dulu di Depdikbud. Dia terbitkan dulu 4 atau 5 buku cerita untuk anak sekolah. Ya. Dan kita sudah ketik itu ulang di komputer dan hendak menerbitkan itu sebagai mulok untuk anak-anak di sekolah atau anak-anak Nias ya. 4 jilid itu sedang diusahakan ya. Dan kalau ada yang lain, kalau Bapak bahagia membantu itu, kita biasanya kewalahan itu biaya mencetak buku. Dan kayak apa itu budaya orang Nias, tidak banyak punya budaya untuk membaca, dan lebih tidak juga punya minat untuk mengeluarkan buku untuk kertas, untuk buku. Jadi karena itu biasanya biaya untuk mencetak buku apa besar, tetapi lama tinggal tidak laku juga ya. Itu juga. Kalau ada ide dan bantuan, kami berterima kasih ya. Mungkin karena itu udah lama, Pastor, mungkin bisa didesain sampulnya yang bisa menyesuaikan dengan situasi zaman sekarang, ya kan? Tapi tidak mengurangi isinya, karena kan itu udah lama banget. Nanti saya akan coba untuk gerakan teman-teman untuk membantu itu, untuk mencetaknya, dan nanti kita akan bisa drop ke sekolah-sekolah. Makanya yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kepala daerah kita ini memberi semacam peluang kepada kepala dinas pendidikan supaya ini menjadi mata pelajaran. Sekali lagi bukan mata pelajaran inti, tapi mata pelajaran tambahan yang harus diketahui oleh anak-anak generasi sekarang gitu loh, Pastor. Ya, dan mungkin aku minta tolong buku itu bisa dikirim ke saya. Apakah kita desain sampulnya atau bagaimana supaya menarik, dan kalau bisa buku cerita itu tidak, jadi orang melihatnya aja kalau bisa udah tertarik gitu loh, jangan terlalu tebal banget, nanti mungkin bisa buku selanjutnya lagi, tapi menarik dia. Nah mungkin itu yang membuat anak-anak sekarang tuh melupakan itu, apakah karena udah lama dicetak, mungkin sampulnya sudah ketinggalan zaman, ya kan. Nah ini tolong nanti Pastor, nanti saya bisa kasih nomor saya, mungkin itu bisa didesain ulang gitu loh, Pastor. Ya, bagus. Dan banyak hal di dalam sama HS sebuah juga umpamanya disebut Tanjung Lambaro. Siapa masih tahu itu Tanjung Lambaro? 30 km selatan dari Gunung Sitoli, Tanjung Lambaro. Bukan bahasa Nias, Lambaro. Di Aceh, di Banda Aceh, di situ ada asli Lok Lambaro. Dan pelaut dari Aceh mungkin singgah di sini dan memasang nama itu di Pulau Nias. Waktu mereka juga datang untuk ambil budak ya. Jadi banyak hal dapat kita lihat dalam buku itu ya. Iya. Karena cerita ini juga saya pernah lihat nih Pastor, waktu saya ke Belanda ya, di Universitas Leiden itu ada ini buku-buku Nias itu gitu. Saya kaget juga gitu waktu ke sana itu. Loh kok bisa ada? Berarti kan memang sebenarnya dia udah mendunia gitu loh. Makanya
saran saya tadi didesain ulang aja Pastor, didesain ulang dengan Ya. baik. Nanti kita akan bantu bagaimana kita untuk bisa mencetak Distribusi. banyak. Saya nanti yang komunikasikan ke kepala daerah dan mungkin teman-teman di perantauan bisa membantu untuk mencetak buku itu. Wow. Dan nanti kita akan Ya. kirim ke sekolah-sekolah. Nanti kita komunikasikan ke kepala daerah lagi Pastor. Karena ini penting banget. Bagus. Gitu. Terima kasih ya. Oke, Pak Bahagia. Mungkin sebelum meninggalkan kami, Pak Bahagia, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dalam hari ulang tahun ke-26 museum ini, Pak Bahagia. Silakan, Pak. Hari ulang tahun apa? Hari ulang tahun Museum Pusaka Nias yang ke-26. Oh iya. Saya terus terang, mohon maaf selama ini nggak terlalu aktif, tapi selalu saya baca, selalu saya ikuti, dan kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Museum Pusaka Nias ya. Nanti tolong nomor saya bisa dikasih ke Pastor Yohanes. Kalau ada apa-apa bisa saya dihubungi. Mungkin apa yang bisa kami bantu Pastor. Tapi tolong maksud saya jangan sampai pusaka Nias itu jangan sampai punah Pastor. Saya melihatnya bahwa udah banyak yang hilang itu. Bahkan pernah saya ketemu orang Medan yang khusus jual-jual barang-barang kuno itu, saya sempat marah sama dia. Karena ada beberapa barang-barang dari Nias itu yang diperjualbelikan gitu loh. Nah, saya sedang bilang sama dia kalau bisa tolong diberi informasi ke kita supaya dikembalikan lagi ke Nias, karena itu barang yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan. Sekali lagi selamat buat Pusaka Nias, dan doa saya semoga Pastor semakin sehat, semakin bersemangat Pastor. Baik, terima kasih. Ya. Umur Pastor sekarang berapa Pastor? 80, Pak. Luar biasa. Tidak. Luar biasa Panjang umur, pengabdiannya. Pastor. Tidak. Biasa. Panjang umur Pastor. Ya. Nanti kalau saya ke Nias saya akan mampir ke sana Pastor. Baik, selamat datang ya. Kami selam ya. Oke, terima Ya. kasih Pak Saya Bahagia. tinggal karena saya harus ada kerjaan lagi. Ya, terima Tapi kasih Pak saya- Bahagia. Sampai Maaf. ketemu lagi. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Bisa ditulis nomor handphone saya Pastor 0812. Kos. Ya. Kos. Ya. Atau nanti Kos. saya kasih aja nanti ke beliau Pak Boleh. Bahagia. Ini Boleh, kan boleh. ini live YouTube soalnya, jadi nggak enak Pak. Oke. Baik, Ya. baik. Oke, Nanti saya Selamat izin saya berpuasa, sampaikan ya. ke Pastor ya. oke. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Tuhan Terima Terima kasih. kasih. Ya. Terima kasih Pak Jenderal. Lah, Yahoo. Ya. Ya, itu tadi dari Pak Jenderal Bahagia Dahi, seorang tokoh Nias dan juga Ketua Umum Ormas Fornisel ya, yang tinggal di Jakarta. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dahi yang telah menyampaikan ucapan selamat. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Museum Pusaka Nias, kami mohon agar kiranya tidak memberikan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga. Kalau berkenan silakan mengkonversinya menjadi uang saja ya, jauh lebih bermanfaat untuk memberikan makanan dari binatang-binatang yang ada di Museum Pusaka Nias. Dan di layar kaca Anda ada rekening untuk Yayasan Pusaka Nias di nomor 0313719999. Silakan dicatat, mungkin besok atau nanti atau sekarang bisa ditransfer saja ya, supaya Museum Pusaka Nias tetap lancar dan berlanjut terus. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang mau berdonasi buat Museum Pusaka Nias. Dan kami juga tidak lupa mengingatkan kembali bahwa Anda harus mensubscribe ya atau like channel dari YouTube Museum Pusaka Nias, dan kalau juga berkenan silakan like atau mensubscribe channel YouTube Kabar Nias. Baik, di tengah-tengah kita juga ada Pak Fileti Mendeva ya, mungkin bisa berpartisipasi, memberikan pendapat atau tanggapan. Nah, sementara itu dulu ada tanggapan dari netizen kita, dari Ibu Ira Zebua. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan di tempatnya,
kalau di tempat kami, kalau malam hari terdengar suara burung tugau, berarti ada orang yang meninggal. Nah, ini juga benar ini, di semua daerah ada seperti ini. Jadi kita, kalau aku nggak tahu bahasa Indonesia tugau itu ya, bisa nanti diberikan masukan. Dan kalau ini kita mendengarkan bunyi suara burung ini, kita pasti udah menduga-duga itu ada yang meninggal. Dan kadang-kadang itu benar. Baik, sekarang kita memberi kesempatan kepada Bung Fileti Mindova. Selamat siang. Selamat pagi ya, masih pagi nih ya. Suaranya Selamat pagi, ya, Bung. Yo. Nah, kedengaran ya suaranya. Halo. ya terdengar ya? Ya, baru kedengaran. Ya, silakan Bung Fileti. Oke. Ya, selamat ulang tahun buat Museum Pusaka Nias. Terima kasih buat Bapak Pastor dan Pak Apollo yang hari ini pembahasannya ini sangat bagus ya, sangat keren. Itu tentang meke atau mekezatua. Ya, kalau yang pengalaman saya sendiri untuk meke ini, kalau di daerah kami itu binatangnya itu termasuk tadi vetu-vetu tadi yang disampaikan oleh Pak Apollo. Kemudian dia bukan hanya satu bentuk binatang, bisa juga dia seperti leve-leve. Nah, kalau di tempat saya vetu-vetu tadi yang disampaikan oleh Pak Apollo itu ya tadi itu lama heke ya, itu lama heke. Nah, ya. jadi ada lagi biasanya namanya, ya? binatang itu akan ada ere biasanya yang melantunkan syair dan dia menangkap leve-leve atau meke-meke. Dia nggak hanya satu bentuk binatang biasanya. Nah, itu yang saya dengar dari orang tua dulu di kampung saya. Saya dari Hilis Rangkai. Nah, itu yang biasanya bukan hanya satu binatang, ya bisa bentuk leve-leve itu tergantung ya. Tapi saat ere itu melakukan hoho, itu biasanya apapun binatang yang muncul itu akan ditangkap dan ditaruh di atas kain putih atau muko biasanya. Muko ya. Ya muko. Nah, itu baru ditangkap sama ere tadi dan ditaruh dalam ada bambu lebu di dalam bambu biasanya. Nah, itu tradisi kami ya di daerah Hilis Rangkai, itu yang saya dengar. Kemudian kalau untuk orang meninggal tadi yang ditaruh di atas hare-hare nomege, itu sama, mungkin itu sama ya secara keseluruhan. Ada sama. juga di daerahmu ya? Jadi sebelum masuk agama di Kepulauan Nias, ya orang itu nggak dikubur, tapi labeau bazarampia. Labeau bazarampia, ya dia sampai membusuk di atas itu, ya baru setelah ada muncul si mane tundreli, Bapak tahu tundreli kan? Ya, tundreli. Ya. Ini berwarna, dia berwarna. Tahu dia. Baru. Kalau disentuh dia berwarna, dia semacam senjatanya itu ya? Ya, betul. Ya mungkin itu saja untuk ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat Museum Pusaka Nias yang terus berusaha untuk mengembangkan tradisi dan budaya Nias. Sahogele Pastor. Sahogele. Ya, Fileti tinggal di Bandung ya? Kalau nggak salah ya? Oh enggak, saya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh iya, benar. Kita satu grup di iya betul ya. Di Wikipedia. Baik. Oke, terima kasih Bung Fileti. Sampai ketemu lagi dan teman-teman di ruang tamu kami juga ada Bung Etis Nehe. Wah, udah lama nggak ketemu. Bung Etis mungkin dibuka mikrofon sama videonya. Bung Etis adalah seorang jurnalis yang ada di Jakarta, juga hamba Tuhan. Halo bro.
Halo. Halo, Yobu. Yobu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat semua. Gimana kabar, Pastor? Sehat ya, selamat jumpa. Jumpa lagi ya. Silakan, Bung Etis. Ya. Oke, saya sendiri masih penasaran untuk mengetahui lebih lanjut ya, lebih banyak tentang buku yang yang diulas pagi ini ya. Karena saya tadi kayaknya mungkin karena terpotong-potong, saya belum menangkap semua penjelasan dari isi buku ini. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin Pastor bisa membantu. Misalnya, apakah penelitian ini, ya ini kan berdasarkan penelitian penulis itu, saya lupa namanya tadi, apakah penelitian ini mencakup seluruh kebiasaan atau pemahaman orang-orang Nias dari semua wilayah yang kemudian dibukukan? Karena terus terang saya membaca beberapa buku, seringkali yang selalu terjadi itu adalah jebakan generalisasi gitu. Jadi saat mereka melakukan sebuah eksplorasi di sebuah wilayah di Pulau Nias, atau mengangkat sebuah item kebiasaan orang Nias di daerah tertentu, lalu menganggap itu seluruh Nias seperti itu. Nah, itu sering terjadi. Sehingga kita susah membedakan. Jadi misalnya kami dari selatan itu seringkali, mereka bilang ini tradisi Nias. Saya bilang itu tradisi Nias dari mana? Saya tidak mengenal tradisi seperti itu. Nah, saya ingin mungkin Pastor bisa membantu dalam ulasan atau dalam riset penulis buku ini, apakah konsep tentang orang mati dan tentang penyembuhan itu ya kalau nggak salah, itu diteliti di semua wilayah Nias atau sebenarnya hanya di bagian tertentu di Pulau Nias, kemudian menjadikan beberapa sekedar pembanding saja dari bagian-bagian lainnya. Saya tertarik tadi dengan Pastor yang menjelaskan mengenai misalnya menyinggung soal kebiasaan di Teluk Dalam ya, di wilayah Teluk Dalam. Nah ini kita bicara Nias Selatan pun kan nggak bisa kalau dalam konteks budaya tradisi nggak bisa melihatnya sebagai seperti kita melihat dalam konsep wilayah administrasi Nias Selatan sekarang ini. Jadi ada perbedaan antara wilayah Teluk Dalam dulu sebelum pemekaran dengan bagian-bagian di luar wilayah Teluk Dalam sebelum pemekaran yang sekarang bergabung sebagai wilayah Kabupaten Nias Selatan. Nah, seringkali terjadi jebakan generalisasi seolah-olah semua di Nias Selatan seperti itu atau di seluruh Pulau Nias seperti itu. Jadi kira-kira itu yang saya ingin tanyakan Pastor, karena saya sendiri sebenarnya punya beberapa pengalaman yang bagaimana proses. Saya masih sempat waktu kecil melihat itu bagaimana proses ketika ada orang meninggal, bagaimana memperlakukannya, bagaimana setelah meninggal, bagaimana perlakuan yang diberikan. Tetapi mungkin nanti itu setelah ini kita bisa bicarakan hal itu lagi. Terima kasih. Langsung dijawab, Pastor. Silakan. Pastor dan Apollo. Silakan, Pastor. Ya, terima kasih Pak Etis. Tadi pada awal saya sudah mengatakan keterangan dari Henrike Claassen. Dia tinggal dulu di Itanegaro. Kesulitan berjalan ke semua tempat Nias ada, infrastruktur tidak ada. Maka apa yang dia menerima, keterangan-keterangan, saya anggap itu kebanyakan dari wilayah Itanegaro. Dan yang lain sangat cepat, saya selalu kalau saya dipersalahkan, tidak benar Pastor, tidak, saya selalu mengatakan, saya menerima informasi ini dari siapa, desa apa, selalu menerangkan itu. Berarti selalu tentu wilayah tertentu dan orang tertentu, orang lain punya keterangan lain ya, maka terbuka untuk yang lain. Dan baru kalau ada semuanya dari semua wilayah, baru bisa dibuat generalisasi, melihat apa yang sama di semuanya. Umpamanya penelitian DNA, ya di situ sudah jelas dapat generalisasi kebanyakan di Nias dari DNA, ya dilihat itu
paling beda-beda dengan Sumatera dan tempat lain di Indonesia, paling dekat dengan Filipina dan Taiwan. Jadi itu umpamanya kita senang menerima satu hasil penelitian begitu. Tentang budaya juga kita lihat beda-beda di masing-masing tempat. Kalau karena Teluk Dalam, kalau saya jumpa dengan orang mengatakan, ya Ugono, dia mau berkelahi. Tetapi saya bilang tidak, itu salam kami di Onohondre, itu biasa sama. Tuan dia Teluk Dalam, ya Ugono. Itu kayak mengancam juga memang. Ya, tapi di Onohondre itu sahabat. Beda, itu. Ya. Jadi begitu, saya senang kalau orang sungguh membedakan apa yang dia terima dan punya dari mana wilayah dan desa dan apa ya. Terima kasih ya. Ya, ada lagi Bung Etis? Ya, makasih Pastor. Jadi, ya, jadi buku ini tadi ya, kalau seperti dari penjelasan Pastor itu lebih banyak di wilayah Ida Negabo ya. Begitu ya, Pastor? Itu saya sangka ya. Dan umpamanya Sefu saya sudah jelaskan tadi, ya dia menemukan Sefu di Ida Negabo, di tempat lain orang tidak kenal itu. Dan bisa juga jadi karena kristianisasi, beberapa kata hilang. Umpamanya Sefu atau Han apa diganti dengan Eheha, dengan roh dari gereja ya. Dan kata asli dulu bisa hilang. Oke. Ya. Kalau Sefu sendiri sebenarnya kami kenal juga di Teluk Dalam ya. Dan itu biasa di percakapan di kampung. Ya. Jadi biasanya itu ya secara sehari-hari itu biasanya dipakai dalam tradisi itu pandai besi itu ketika menyepuh itu ya. Jadi nah itu tapi sering juga digunakan sebagai penggambaran terhadap, jadi kalau pisau yang ditempa itu udah disepuh biasanya itu sebenarnya bagian akhir dari memastikan bahwa pisau itu akan tajam sebagaimana tujuan penempaannya. Dan juga ketajamannya itu akan tahan. Nah itu biasa dipakai juga dalam pembicaraan untuk membuat kategori kualitas personal orang-orang tertentu. Ya, berdampak, berkualitas. Umumnya itu dalam kemampuan intelektual, terus karakter itu biasanya satu paket semua, intelektualitasnya, karakternya. Karakter ini kan berkaitan dengan teladan hidup. Jadi kan Pastor pasti tahu ya, orang-orang yang disebut si Ila, si Ulu di selatan itu bukan orang yang pasti orang yang punya kapasitas intelektual sekaligus karakter. Ya. Walaupun ada sekarang ini agak berbeda-beda gitu ya, banyak yang muncul si Ila gitu ya, nggak seperti dulu itu. Ya. Jadi biasanya itu orang disebut itu Mosefu. Dia memiliki sefu gitu. Karena apa? Kalau dia bicara tajam, bijak, punya karakter dan didukung oleh kapasitas personal dari yang bicara itu. Sehingga ketika dia bicara itu biasanya dia akan didengar. Bahkan kalau ini biasanya ya ada lagi yang lebih ekstrim. Orangnya mungkin tidak ada di situ. Ketika pembicaraan terjadi, menyebut namanya saja itu orang udah langsung hormat. Orang langsung respect. Kenapa? Itu orangnya Mosefu. Dia punya kualitas yang di atas rata-rata yang membuat dia itu direferensi, layak didengar dan jadi panutan. Dan dia masuk ke Tetoholiana atau tidak? Di Teluk Dalam, di selatan ada Tetoholiana. Mosefu masuk dia ke Tetoholiana kalau dia meninggal. Nah, mungkin. saya sendiri dalam ingatan saya semasa kecil itu saya biasanya nggak sampai pada pengaitan kehidupan setelah kematian. Tapi maaf Pastor, kami itu sebenarnya dari kecil itu ya. Terus terang bagi saya pribadi mungkin karena keterbatasan pengetahuan waktu itu, tapi sebenarnya
cerita-cerita yang kami dengar itu tidak selalu berkaitan atau dikaitkan dengan asal usul yang terkait nanti dengan Tete Holiana dan lain-lain. Makanya sebenarnya khusus saya setidaknya secara pribadi, saya kadang-kadang merasa asing dengan pengkaitan antara banyak aspek dalam kultur yang saya kenali itu kemudian dikaitkan dengan misalnya kultur di asal usul di sana itu. Karena banyak yang kami sendiri tidak familiar, dan baik karena tidak dibicarakan maupun karena dalam sehari-hari itu nggak muncul, ya. Jadi saya menangkap bahwa ada semacam perbedaan di dalam memahami hal itu. Nah, jadi tidak ada biasanya kami ketika mendengar orang berbicara, orang yang mau sefu itu biasanya tidak dikaitkan dengan sana. Tapi mungkin ada, tapi karena ini dalam konteks pembicaraan sehari-hari ketika berkaitan dengan personality atau orang-orang tertentu yang punya kapasitas seperti itu, jadi lebih berakhirnya di situ bahwa ya kita hanya memikirkan orang ini yang punya kategori kualitas seperti ini. Tapi soal bahwa dia terkait nanti dengan kehidupan setelah kematian, dia akan masuk kepada Tete Holiana dan lain-lain, saya sendiri hampir tidak pernah mendengar itu waktu saya masih kecil dari tuturan kakek atau orang-orang tua yang masih saya temui waktu itu di Bagu Mataluo ya terutama. Begitu Pak. Baik. Oke, mungkin sebelum berpisah, Bung Etis ingin menyampaikan sesuatu untuk ulang tahun. Oh ya, sangat senang sekali bisa datang di museum. Bulan Mei yang lalu sebelum kami pulang ke Jakarta dan bertemu dengan pastor, dengan Pak Nata dan siapa lagi ya, siapa yang satu yang di sebelahnya pastor, saya lupa namanya. Pak Filemon dan saya nggak tahu yang lainnya waktu itu, saya ketemu sana tapi nggak hafal nama. Senang sekali setelah sekian lama akhirnya bisa bertemu dan berbincang beberapa hal ya, walaupun tidak terlalu lama waktu itu karena pas akan ada kegiatan, dan kami menghabiskan waktu kurang lebih separuh hari di museum sana, menikmati kebun binatangnya, menikmati semua peninggalan yang budaya kita yang ada di sana, dan juga pemandangan alam yang sangat indah sekali dengan tata letak yang sangat apik dirancang. Jadi saya melihat tempat ini tempat yang saya sempat nulis di Facebook saya, ini mencakup 3 hal sekaligus, yaitu preservasi budaya, preservasi dalam bentuk mini zoo, kebun binatang kecil, dan juga sekaligus setting rekreasi yang sangat indah sekali dengan pemandangan laut lepas yang terbuka gitu. Jadi saya pikir tempat ini tempat yang sangat indah sekali, tempat yang sangat ikonik ya, sangat ikonik untuk merepresentasi Nias dalam banyak hal, baik untuk kondisi masa lalu, sekarang, dan juga harapan-harapan kita ke depan. Sekali lagi terima kasih Pastor sudah men-set sedemikian rupa bersama tim Museum Pusaka Nias yang sangat baik sekali, sangat hebat sekali. Kami berdoa agar Pastor juga diberi kesehatan selalu oleh Tuhan untuk terus mengupayakan segala hal yang diperlukan untuk pelestarian jadi pusaka ini. Jadi tidak hanya untuk melestarikan apa yang dilestarikan di dalam museum, tapi juga melestarikan museum ini untuk ke depan. Jadi karena itu saya merasa, dan saya juga mengajak semua orang-orang Nias dan siapapun yang terlibat di dalam kepedulian untuk melestarikan peradaban, untuk terlibat untuk mendukung kegiatan pastor dan tim di dalam mengorganisasikan dan menjalankan Museum Pusaka Nias ini. Selamat ulang tahun untuk Museum Pusaka Nias. Tuhan memberkati semua upaya baik yang terus dilakukan untuk setidak-tidaknya untuk menjaga ingatan dan budaya masyarakat Nias seterusnya. Terima kasih Yao Pastor dan tim. Terima kasih Yao. Terima kasih Bung. Ya. Kami ketemu lagi. Oke, sama-sama. Baik, karena kita bahas buku, berarti kita nggak boleh semua bahas sedetail-detailnya. Karena kalau kita bahas semua berarti nggak ada yang beli dong nanti, gitu ya. Jadi kita nggak boleh spoiler. Ini kita hanya bikin penasaran saja. Dan untuk yang terakhir ini, Pastor, kita akan membahas bagian dehu aja. Ini menarik. Nanti
ada teman-teman yang masih ada di sini, ada ada Ibu Juniwan Warasi nanti. Tapi kita bahas dulu soal beku ini, Pastor. Ata Uita. Makanya itu yang suka-suka horor itu menarik ini dibaca. Nah, jadi teman-teman nanti yang ingin membaca buku ini, ya, kami nggak mungkin bisa membagikan semua kepada Anda, tetapi Anda boleh menemukannya di Museum Pusaka Nias. Tadi benar kata Pak Bahagia Daki bahwa apa artinya buku ditulis dan hanya berdiam di rak buku, nggak akan ada yang baca, ya. Apalagi tadi Pastor bilang minat baca orangnya sangat kurang, dan barangkali perlu dicari cara bagaimana supaya buku-buku yang sudah dicetak ini menjadi bahan bacaan, ya. Saya sendiri juga masih belum semua memiliki buku-buku di perpustakaan Pusaka Nias. Nah, jadi teman-teman dan mungkin komunitas-komunitas bisa mencari cara, ya, apakah ada becak, perpustakaan becak gitu ya, yang keliling, atau ada pakai motor untuk, mungkin ada donor yang mau berbagi, menyediakan perpustakaan motor, bisa ke desa-desa membawa buku gitu ya. Dan sebagaimana hal dilakukan di beberapa daerah, dan saya pikir ini semua tidak bisa dilakukan oleh museum, ya. Harus ada kerjasama semua komunitas. Sekali lagi, kalau buku ini dicetak seberapa banyak pun, kalau tidak sampai di tangan pembaca, ya sama aja tidak akan berpengaruh, atau lemo sefu, ya. Nah, di layar ada bagian buku ini ada Bekuzimate. Nah, ini bocoran aja, Bekuzimate. Jadi di setiap daerah itu beda-beda menanggapi soal Bekuzimate ini. Nanti teman-teman yang masih mengikuti acara ini bisa juga memberikan kesempatan. Kita ada waktu sekitar 20 menit lagi. Nah, Pak Pastor, bisa dijelaskan sedikit soal Bekuzimate ini, tapi jangan detail sekali, biar penasaran aja, Pastor. Silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya masih mau meralat sesuatu untuk yang tadi. Eheha itu sudah 140 tahun yang lalu, Chatelain yang memeriksa menulis hanya laki-laki terhormat yang dapat mempunyai Eheha, tetapi kaum wanita tidak. Mungkin banyak wanita sekarang keberatan. Ya. Jadi begitu itu. Kemudian tentang Bekuzimate, supaya kita bedakan Behu dan Behu. Banyak di bagian selatan dari Nias, megalit yang didirikan disebut Behu. Hanya 4 huruf Behu. Tapi lain Behu, itu roh yang dia yang meninggal. Satu roh, Bekuzimate. Dia dianggap sekitar 4 hari lamanya dia masih bisa kembali ke rumah. Dan menuntut segala-galanya harus dikasih sama dia sebab tuntutan, dan dikasih juga tetap makanan, ya. Dan Sundarman mengatakan setelah hari keempat baru kemudian Behu tinggal di Banua Nihato. Banua Nihato, di situ dia tinggal. Tapi 4 hari lamanya dia masih dekat rumah, bisa kembali ke rumah. Tentang Behu itu juga, kalau sudah dari Möller, hanya bangsawan katanya yang bisa masuk ke Teteholi Anaa. Orang rakyat jelata berarti masuk ke Banua Nihato, dan itu Behu. Itu lagi tentang Behu itu, tentang rakyat jelata, berubah orang yang kecil berubah menjadi yang tidak punya anak, menjadi kupu-kupu. Dan orang miskin yang meninggal Behu itu menjadi cacing tanah. Tiap tahun bulan 4 biasanya
banyak kupu-kupu yang kuning berterbangan. Dan orang kalau lihat di kampung orang seperti menakuti itu dan ambil kain dan apa dan daun dan memukul itu kumpulan kupu-kupu. Itu semuanya punya hubungan dengan pandangan dulu bahwa itu behu dari orang kecil yang menjadi kupu-kupu. Pastor, di sini Ya. ada kupu-kupu malam, Pastor. Ini benar ya? Ini tidak salah cetak ya? Kupu-kupu malam. Ya, itu memang begitu dia tulis. Oke. Kupu-kupu malam ya. Karena kalau di bahasa Indonesia kupu-kupu malam itu sudah berbeda arti ya maknanya ya. Ada lagi ya. Tapi Ya. ada pokok yang hanya penerbangan waktu malam ini, kupu-kupu malam. Mungkin begitu diterangkan itu dulu sama Ibu Henrike ya. Tidak tertukar dengan levo-levo ya Pak Pastor ya? Bukan level-level itu. Karena kupu-kupu biasanya tidak berterbangan di malam hari ya, kalau nggak salah. Ini Tidak ada. Semua jenis itu ada yang siang, ada yang malam. Ada Oke. teman, ada pastor teman ahli itu dia hanya kumpulkan itu dulu. Ada satu koleksi luar biasa kupu-kupu malam Oke. yang hanya malam hari berterbangan. Jadi itu tentang behu itu, kalau orang kaya atau yang punya berarti dia punya eheha, dia seperti dapat hidup terus, tidak masuk ke benua Nihatou. Jadi sudah jelas banget ya, dibedakan strata antara bangsawan dengan Orang biasa, rakyat jelata ya. Apalagi yang belum mengadakan pesta, belum ada jasa, ya betul, ya. itu ya. Orang miskin lah pokoknya. Ya. Makanya orang-orang di Nias itu sangat getol melakukan obasa ya Pastor supaya dianggap tidak miskin ya, barangkali. Ya. Oke. Nah, behu juga membuat dari buku ini katanya bisa menyebabkan penyakit, Pastor. Bisa bisa mengganggu manusia, membuat penyakit, maka itu sangat ditakuti atau mau dihindari. Ya, sampai-sampai kan dari kebiasaan kita itu kita dianggap tesafo kalau kita lewatin tempat-tempat yang keramat, lalu dianggap behu sudah bikin dia sakit gitu ya. Oke, Pastor. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman tentang behu ini, barangkali memberikan pengalamannya soal behu, karena behu bermacam-macam. Ada, saya nggak tahu apakah Nadoya itu termasuk behu, ada lagi behu soyo beleka, ada banyak macam. Nah, ini ada saudara kita di Biniwati berkeluarga. Ya, jadi teman-teman kalau ada masukan soal behu bisa aja disampaikan. Dan mungkin Pastor masih mau menambahkan Pastor soal buku ini. Kita waktunya sedikit lagi, Pastor. Ya, nanti ada lagi tentang persiapan untuk kematian. Oke, silakan Pastor. Jadi persiapan untuk kematian umpamanya kalau itu bukan ditulis di sini, di wilayah Ulugabo, di Itanegabo, Ulugabo, di sana orang sudah menjadi tua, sebelum meninggal sudah mulai sakit, dia harus mempunyai dua harus diambil kepala bukan? Ya, satu kepala dan satu budak. Harus dua, satu budak dan satu kepala. Itu perlu untuk kematiannya. Dan jalan-jalan terus itu umpamanya diholi, kemudian akhirnya kepala dari bangsawan itu kalau sudah meninggal,
disimpan, dibersihkan apa lain, di pesta disimpan dalam cuhohöge, satu piramid batu, dan di situ di dalam disimpan kepala dari leluhur itu atau dari ayah atau kakek itu di dalam cuhohöge. Dan yang menarik itu sama kita umpamanya di Eropa membicarakan kematian dan hal itu tabu. Tapi di sini sama kita di Nias mungkin melulu membicarakan secara terbuka soal kematian orang tua ya, dan diadakan fangotomee, dibuat pesta untuk orang sebelum dia meninggal. Jadi itu sudah dengan terus terang dibicarakan, sudah dekat waktunya atau apa, dibuat pesta dan semua senang dan ada mainan, semua datang membawa sumbangan, family sumbangan. Semua mau dekat dengan ayah itu dan memberi sumbangan dan dengan itu juga menerima berkat dari dia. Orang tua itu sudah mengatur segala-galanya sebelum dia meninggal. Atau yang sudah diatur, dia memberitahukan kepada orang yang berkumpul bagaimana dia sudah membagi harta dan tugas. Jadi itu sangat berbeda sama kita di Nias dengan Eropa umpamanya. Tidak boleh, itu tabu membicarakan. Tapi di sini dengan suasana gembira dan pesta diadakan fangotomee seperti perpisahan dengan orang tua. Dan di situ diminta berkat untuk anak dan cucu dan diterima warisan. Dan kemudian juga satu keinginan banyak orang dulu suka supaya kuburan itu dekat rumah. Orang tua sebelum meninggal sudah tentukan juga di mana dia mau dikubur. Dan itu harus dituruti. Dan seringkali dulu di depan rumah atau juga di samping rumah. Dengan tujuan supaya tetap merasa dekat keluarga yang hidup, tetap merasa dekat dengan orang tua. Selalu ingat dia, ingat mereka. Dan cara lain kalau dikubur di kuburan umum lebih jauh. Atau di tempat orang itu ke kuburan umum juga sudah lebih ditakuti ya. Tapi kalau di depan rumah tetap dirasakan kesatuan dengan orang yang sudah meninggal. Dan untuk mereka yang sudah meninggal, akhirnya juga harus diadakan verbale cara levatet satua. Ya. Itu seperti penutup. Ya, itu seperti penutup. Dan Henrike Claassen sudah mengadakan penelitian itu kuesioner tentang 91 kakek yang sudah 29 sudah mengadakan kuburan di depan rumah. 29. Jadi yang lain di kuburan umum. Tapi dekat dengan rumah itu selalu punya arti dan harga bagi keluarga di situ. Dan bersama dengan meletakkan batu itu, sekarang mungkin sering keramik, tetapi bersama dengan itu juga kemudian diminta berkat fangade hovu-hovu. Dan itu sekarang masa kini jauh lebih sederhana fangade hovu-hovu daripada fangotomee. Fangotomee menuntut banyak sumbangan dari semua anak, harus ada satu ekor babi. Tapi dengan acara fangade hovu-hovu itu lebih sederhana. Fangotomee atau fangade hovu-hovu hanya satu kali diadakan dan tidak diulangi.
Jadi pesta itu pada umumnya masih dilakukan, kata Henrike Claassen dalam penelitian itu, dia menemukan itu. Lagi satu ciri khas, sebelum meninggal seorang kadang-kadang peti mayat sudah disiapkan sebelumnya. Ya, betul, Pastor. Saya juga mengalami itu umpamanya di Hilinabala Sini, kemudian dalam peti mayat disimpan padi dari hasil diletakkan di dalam peti mayat sampai ada waktu dibutuhkan peti mayat itu. Jadi di sini dekat Gunung Sidoli, Matsine, peti mayat kalau kita masuk rumah sudah berdiri di belakang pintu masuk rumah. Iya. Baik, Pastor. Oke, jadi kita tidak boleh menjelaskan sedetail mungkin karena nanti tidak pada beli. Tujuan kita agar masyarakat kita mau membeli buku ini, dan buku ini menceritakan tentang pandangan orang Nias terkait kematian dan juga bagaimana penyakit. Jadi sangat sangat bermanfaat, sangat lengkap. Kemudian mungkin ada nanti beberapa masukan, Pastor, kesalahan-kesalahan kecil ya, mungkin nanti kalau misalnya dicetak ulang, misalnya kata di mana harusnya dipisah tapi ditulis digabung, misalnya di sini harusnya ditulis dipisah tapi masih ditulis digabung. Nah, itu masukan kecil. Nah, di sini untuk bagian akhir dari acara kita, tadi saya lihat ada Ibu Esther ya, tapi beliau sudah tidak ada lagi di sini. Jadi sempat masuk, dan mungkin Ibu Esther bisa mencoba masuk lagi, barangkali ada yang mau disampaikan. Nah, sekali lagi teman-teman yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan berkenan mengirimkan karangan bunga, ya, seperti pesan tadi Pak Direktur juga bahwa karangan bunga sangat bagus, tetapi melihat efek dan dampaknya barangkali bisa lebih bermanfaat jika ya ucapan selamat ulang tahun disampaikan dalam bentuk uang saja dan dikirimkan di rekening yang ada di layar Bapak Ibu, dan ini akan sangat membantu Museum Pusaka Nias. Begitu juga dengan channel YouTube Museum Pusaka Nias, teman-teman harus subscribe bagi yang belum, karena ini dengan Anda subscribe maka Anda sudah membantu pelestarian budaya kita di Museum Pusaka Nias. Baik, Pastor, hari ini mungkin kita cukupkan saja. Saya undang bergabung dengan saya Pak Direktur. Barangkali nanti Pak Direktur di akhir acara ini ada pengumuman-pengumuman yang ingin disampaikan. Dan saya lagi, Pastor, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Saya juga dipercaya untuk menjadi host dari acara ini, dan ini kali kedua ya setelah tahun lalu, dan kami dari Kabar Nias mengucapkan terima kasih juga dipercaya karena acara ini juga disiarkan di YouTube Kabar Nias dan juga di Museum Pusaka Nias. Buku yang sudah kita bahas adalah sebuah buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi siapapun yang mendengar, silakan bisa memesan buku ini di Museum Pusaka Nias. Ada barangkali kita bisa undang ya, ada Pastor Ote Daily ya yang bergabung dengan kita, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Pastor Ote, selamat pagi. Bisa dibuka kameranya, Pastor. Loh, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sorry, saya baru tahu ini, baru bergabung, sorry. Oh, ya ini kita sudah mau berakhir, Pastor. Jadi, saya baru tahu bahwa ada ini. Dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Museum Pusaka Nias, jadi Pastor mengeluarkan buku terkait bagaimana pandangan orang Nias tentang kematian dan penyakit. Pastor Ote, barangkali dari judul aja tersirat apa yang Pastor Ote tergambar, karena tadi kita bahas soal
Dekusimate, Pangotome, tentang bagaimana ada yang namanya meke-meke ya, ketika orang tua meninggal maka kalau ada binatang di situ lalu diambil menjadi disimpan dalam sebuah bambu lalu dikaitkan di adu zatua gitu-gitu. Jadi ada tradisi-tradisi lama yang diangkat di buku ini. Jadi buku ini akan diterjemahkan oleh pastor dari seorang peneliti dari Jerman. Pastor, barangkali singkat aja Pastor Ote. Ya, saya lupa Lase dan propisiat untuk Pastor Yohanes dan juga Pak Duha ya yang telah membuat acara ini dan juga selamat ulang tahun untuk Museum Pusaka Nias. Mohon maaf, saya betul baru bisa gabung karena tadi ada acara. Saya tadi pagi sempat lihat di WA tapi bergabung. Lalu sebetulnya ini acara menarik karena kami juga di Fakultas Filsafat sebetulnya sedang membuat extension course dan sekarang ini sedang berbicara tentang perspektif akhirat dari beberapa suku. Nah, sayangnya memang belum ada dari Pulau Nias dan ini menarik sekali kalau ada bagaimana ritus dan beberapa hal tentang kematian di Pulau Nias dan saya rasa ini akan memperkaya kita tidak hanya di Pulau Nias tapi juga di Nusantara ini. Mungkin itu komentar saya, Pak Lase ya. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut dari awal. Oke, Pastor. Mungkin secara khusus bisa menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada museum. Silakan, Pastor. Ya, selamat ulang tahun kepada Museum Pusaka Nias dan semoga semakin berkembang dan semakin menjadi terang bagi kebudayaan di Pulau Nias dan juga menjadi tempat kita belajar dari sekarang, belajar masa lalu, belajar masa kini tentu saja akan membantu kita untuk menemukan hal-hal yang baik di masa depan dan bisa jadi banyak hal yang dulu digunakan oleh leluhur kita sudah tidak ada lagi, kita tidak temukan lagi sekarang. Tetapi dengan kehadiran Museum Pusaka Nias, kita bisa kembali melihat masa lalu untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, selamat dan semoga semua yang terlibat di Museum Pusaka Nias senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Ote, sukses selalu. Kita tunggu buku-buku karyanya juga, Pastor. Iya, ya Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Baik, ada satu lagi teman tamu kita, Pak Arisman Zaluku, mungkin barangkali menyampaikan sesuatu. Kita undang saja. Selamat pagi, Pak Arisman Zaluku. Masih mute, Pak. Oh, selamat pagi, Pak Lase. Selamat pagi. Selamat pagi. Yahowo, Pastor Yohanes. Ini Pak Arisman dari mana ini, Pak Arisman? Saya di Pekanbaru. Oh, luar biasa. Pekanbaru Riau. Silakan, ingin mau menyampaikan sesuatu? Ya, selamat buat Pastor Yohanes. Kalau masih ingat beliau, saya pernah dulu wawancara dengan beliau waktu saya buat skripsi di SDFT Santo Yohanes, Sinaksak. Saya dulu kapusin juga, Pastor. Wow. Tapi setelah memilih untuk menjadi awam, akhirnya saya di Riau, di Pekanbaru. Jadi kami secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi Pastor Yohanes ya untuk segala upaya beliau ya bertepatan dalam hal penelitian pustaka. Saya dulu banyak sekali mengambil sumber dari beliau. Ya karena saya bahas tentang filsafat budaya, lebih pada nilai-nilai Hoho. Ya, nilai-nilai Hoho dalam budaya Nias, walaupun luar biasa juga perjuangannya sampai saya ke Gomo waktu itu, Pastor. Ya. Jadi kami ucapkan selamat ulang tahun buat pusaka museum Pusaka Nias. Ya, semoga semakin berkembang dan kita di Riau juga terkhusus untuk Pekanbaru kita sedang menggagas juga sebuah organisasi yang memang saat ini kita sudah punya lahan dan akan membangun serbaguna rencananya untuk sekaligus juga melestarikan budaya kita yang ada di Nias supaya juga dikenal anak-anak kita yang ada di rantau ini. Dan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan itu
ada beberapa pagelaran budaya pernah terjadi di Pekanbaru ini. Sekian Pak Lasih dan Pastor Yohanes. Baik, Ya. terima kasih. Terima Mungkin kasih pertanyaan Pak Bajet. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Arisman. Salam buat teman-teman dan komunitas di Pekanbaru. Oke Pak. Ya, mari kita dukung Museum Pusaka Nias. Jangan lupa ini Pak Arisman, Iya, iya Pak. subscribe YouTube-nya Subscribe, ya, oke. museum ya. Dan Nanti saya sampaikan buka ke di YouTube. teman-teman. Baik, terima kasih. Baik Pak Lasih, oke terima kasih. Baik, di pesan ada ucapan dari Ibu Esther Telobanua, Pastor. Terima kasih Bu Esther. Bu Esther masih nonton kayaknya. Dan, Ya, terima kasih Bu Esther. Ya. Terima kasih Bu Esther menonton ya. Ya. Ada lagi yang bisa kami katakan kalau mengucapkan selamat dan supaya berkembang Museum Nias. Masih ada kendala. Teristimewa bagian Nias Utara, orang masih terikat untuk memberi sesuatu kepada museum. Menjual tidak bisa, menghibahkan tidak bisa, itu terikat dari nenek moyang. Mereka tidak boleh memberikan sesuatu. Karena itu banyak dari Nias Tengah atau Selatan ya. Dari utara sulit untuk menerima sesuatu. Walaupun museum terbuka untuk itu, tapi sampai sekarang hampir belum ada, kecuali tradisi lisan itu bisa. Tapi bagian benda artefak untuk koleksi itu hampir kosong. Hanya itulah. Baik, itu aja Pastor. Ya, itu hanya supaya siapa tahu bisa diindahkan, ada yang punya sesuatu yang lihat mungkin masih ya. Dan ada umpamanya di Belanda, museum mau dibubarkan dan koleksi-koleksi Nias yang dulu kita lihat dalam Tribal Treasures, satu buku penuh dengan itu dikembalikan ke Indonesia. Tapi kalau ada benda-benda Nias yang sudah masuk ke Belanda dulu, dan kalau itu dikembalikan ke Indonesia, ya tidak masuk ke Nias, masuk ke Jakarta nanti ya. Betul. Ya, ini jadi perhatian mungkin ke teman-teman ya. Ya, Apollo dekat di situ nanti kalau itu masuk ke Jakarta. Iya, ya. Dan kita lebih berharap ya kalau teman-teman dari Nias Utara memiliki benda-benda yang bernilai budaya, artefak-artefak apapun, daripada disimpan dan rusak di rumah, bisa disumbangkan ya di Museum Pusaka Nias ya. Ya barangkali Pak Direktur Nata Alwiduha sekaligus nanti memberikan pengumuman terkait ulang tahun besok dan kemudian terkait apa yang juga disampaikan Pastor tadi. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih. Pertama sekali Bung Apollo, kami ucapkan terima kasih kepada Bung Apollo yang secara berturut-turut pada ulang tahun Museum Pusaka Nias telah memberikan diri dan juga menjadi host, yang juga bisa dengan rela kami bisa menggunakan channelnya. Ini yang luar biasa sekali karena itu seharusnya kami berbayar ya iurannya. Jadi kepada Pak Apollo sendiri kami sangat berterima kasih telah mendukung Museum Pusaka Nias dengan acara ini dan juga sejak tahun lalu, sejak pandemi ini pada saat ulang tahun dan juga pada saat lagi beberapa Juminar. Lalu untuk ulang tahun Museum Pusaka Nias pada tahun ini sebenarnya puncaknya itu besok tanggal 10, tetapi karena ini suasana pandemi kita tidak bisa merayakan seperti biasa. Tetapi kegiatan itu tetap bisa dilakukan untuk menjangkau masyarakat karena museum ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan berbagai kegiatan. Tadi pendiri museum ini Pastor Yohanes sekaligus Ketua Yayasan sudah menyampaikan salah satu informasi penting tentang buku tentang pandangan hidup orang Nias tentang kematian. Itu salah satu. Sebenarnya banyak kegiatan yang lain. Kemarin dan hari sebelumnya juga ada kegiatan yang ditayangkan di
channel YouTube, yaitu misalnya bagaimana meracik, meramu, dan mengenal obat tradisional Nias. Jadi itu kemudian diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Lalu kemarin jam 3 juga ada cerita rakyat. Jadi ini salah satu sebenarnya cara Museum Pusaka Nias mendekatkan diri kepada masyarakat luas dan meningkatkan manfaat serta perannya yang lebih penting bagi kebutuhan, khususnya kebutuhan pelestarian kebudayaan dan pusaka Nias. Jadi besok itu masih ada acara, dan saya beritahukan bahwa kita itu besok biasanya kita buka gratis untuk umum. Ya, dan orang-orang Gunung Stouli yang ada di Gunung Stouli biasanya bisa datang ke sini dengan gratis. Tahun ini sama dengan tahun lalu kita tidak buka gratis karena menghindari kerumunan. Tetapi tetap saja publik bisa datang atau mengunjungi pameran koleksi Museum Pusaka Nias secara virtual. Besok itu sore dan malam itu sudah diumumkan di media sosial dan juga Facebook Museum dan web museum akan ada pameran koleksi museum secara virtual, bisa menjelajahi koleksi museum secara virtual bagi seluruh masyarakat dimanapun berada. Jadi linknya akan dibagi besok, ya, kemudian bisa mengunjungi Museum Pusaka Nias dan menikmati, belajar, melihat apa saja koleksi yang ada di Museum Pusaka Nias. Gratis itu besok, tidak berbayar. Jadi ada pameran virtual dengan aplikasi Artstep yang sudah dibuat oleh anak-anak muda Nias kita yang berdedikasi, salah seorang misalnya Mario Hia yang juga membantu kita dalam hal ini. Jadi kami mengajak besok untuk mengunjungi pameran Museum Pusaka Nias dan melalui pameran virtual. Bagi Bapak Ibu, kami berterima kasih selama ini atas dukungan yang telah diberikan kepada Museum Pusaka Nias. Kami tidak sebut satu persatu. Kami sebutkan Pastor Yohanes sudah berdedikasi tinggi untuk mendirikan museum ini. Tetapi kita masyarakat Nias tentu kita harus bergandengan tangan untuk melanjutkan, untuk mengembangkan dan mengelolanya menjadi lebih baik. Karena itu selama ini yang kami rasakan partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat dan itu semua sangat bermanfaat dan berguna bagi kesinambungan Museum Pusaka Nias, sehingga Museum Pusaka Nias masih kita bisa lihat hingga saat ini. Mudah-mudahan sampai ke depan kita masih bisa melihat Museum Pusaka Nias berkembang dan lebih bermanfaat bagi generasi muda Nias dan masyarakat dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Museum Pusaka Nias. Ya ahowu, sawagele. Ya, mungkin sebelum berpisah Pak Duha, mungkin juga perlu diingatkan kembali bahwa di museum sudah ada penginapan. Silakan. Pak Duha. Iya, di museum itu ada penginapan, tetapi saya harus jelaskan bahwa museum adalah bukan penginapan. Kita ada rumah-rumah di museum ini yang misalnya rumah adat, kita kemudian mengupgrade fungsinya, meningkatkan fungsi bangunan supaya tidak menjadi beban. Dan kemudian supaya juga orang bisa belajar bagaimana mengelola rumah adat itu menjadi rumah yang layak dihuni atau yang disebut homestay. Dan sekarang itu bisa dilihat di Museum Pusaka Nias, maka pengunjung tidak hanya melihat tetapi juga ikut merasakan bagaimana nyaman, bagaimana rasanya tinggal di rumah adat Museum Pusaka Nias dan di kompleks Museum Pusaka Nias, kemudian mengalaminya dan juga turut kemudian berpartisipasi untuk mendukung Museum Pusaka Nias dengan membayar donasi atau bahasa bisnisnya sewa. Tapi kita sebut di sini, Anda menginap, Anda datang ke sini, Anda masuk ke museum, itu berarti Anda telah berkunjung dan memberikan donasi atau berpartisipasi untuk keberlangsungan Museum Pusaka Nias. Jadi tersedia di sini, bahkan bisa belajar musik di sini juga, bisa belajar meracik obat tradisional, belajar membuat alat musik, belajar bagaimana membuat dulu
pakaian-pakaian misalnya baru oholu itu juga di sini, dan itu bisa kemudian bagi anak-anak sekolah, bagi kelompok tertentu. Jadi bukan hanya menginap di sini, tetapi juga berbagai hal bisa kita ikuti. Hanya saja karena pandemi tidaklah seperti pada masa-masa yang belum pandemi. Demikian Bung Apollo, ya semoga masyarakat kita semakin mencintai Museum Pusaka Nias, dan kita datang di sini untuk rekreasi. Iya. Terima kasih Pak Duha, Direktur Direktur Museum Pusaka Nias. Dan sampailah kita di ujung acara pada hari ini. Kami dari Kabar Nias dan Museum Pusaka Nias mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan segala dukungan Anda untuk acara ini. Dan kalau ada yang kurang-kurang sempurna, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya Ahobu. Yahobu. Yahobu. Jadi kita undang aja Pak Ote juga masih di sini, dan kita